Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, teman-teman kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour et bienvenue à la classe de l'étudiant. Let's start ourselves with French. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Hari ini merupakan pertemuan kita yang keempat dan kita akan membahas dua materi baru yang pastinya sudah teman-teman tunggu, yaitu materi masculine et féminin des noms, kemudian des adjectifs, nationalité, dan juga profession ya. Teman-teman, saya sebelumnya mau mengucapkan mohon maaf karena kelas yang dimulai 30 menit lebih lambat karena ada kegiatan yang sebenarnya bertabrakan, tapi kami coba manage agar semua bisa balance ya. Terima kasih banyak. Kemudian sebelum saya mulai nanti kelasnya, saya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk teman-teman menyiapkan catatan dan juga ballpoint ya. Saya mengimbau kepada teman-teman untuk tidak hanya mengambil screenshot saja, tetapi juga teman-teman aktif mencatat. Selain itu, saya ingatkan kepada teman-teman untuk tidak keluar sebelum kelasnya berakhir, karena nanti di akhir kelas kita akan foto bersama dulu. Saya akan dokumentasikan hari ini ya, teman-teman. Baik, mari selanjutnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Baik, berdoa cukup. Semoga dengan doa tadi bisa membawa kemudahan kita dalam memahami materi yang akan disampaikan oleh Monsieur Radit. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Kak Radit. Oke, bonjour. Sorry banget aku telat 30 menit karena saya harus berpacu dengan waktu karena lagi sibuk juga kebetulan. Oke. Jadi teman-teman, materinya hari ini sebenarnya sederhana ya, nggak perlu panjang lebar sebenarnya. Sama seperti sebelumnya, materinya juga tidak panjang. Namun ya nanti aku mungkin jelasinnya secara sederhana dahulu. Ya benar, jadi ada beberapa topik dan mungkin ya disampaikan secara sederhana. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan atau bagaimanapun itu ya, hal apapun itu bisa langsung ditanyakan langsung. Dan kebetulan materi hari ini juga menunjang untuk uji kompetensi nanti yang pertama, yang setelah saya sampaikan sebelumnya mengenai perkenalan diri ya. Jadi teman-teman, untuk materi ini juga sangat berpengaruh dan juga membantu teman-teman nanti saat production oral atau bisa dibilang ya speaking, ujian speaking gitu. Karena materinya adalah untuk hari ini adalah mengenai genre sama adjektif. Dan adjektif yang di sini adalah mengenai nationalité dan profession. Nationalité itu kewarganegaraan ya, kebangsaan, dan profession itu ya profesi, pekerjaan seperti itu. Genre itu ya bisa dibilang yang gender gitu kalau dalam bahasa Prancis. Boleh di next. Jadi topik hari ini mengenai fungsi dari genre, lalu ada fungsi adjektif juga, lalu genre teman-teman ada dua ya, ada maskulin sama feminin kalau di bahasa Prancis. Lalu ada untuk adjektif tadi yang kita bahas adalah mengenai nationalité dan profession. Boleh di next.
Oke, fungsi genre. Fungsi genre adalah beberapa nih ya. Jadi fungsi genre yang pertama menentukan penggunaan artikel dan kata ganti. Jadi di Prancis, FYI artikel itu ada dua secara umum. Ya, jadi ada namanya artikel on defini sama defini. Jadi artikel defini itu bisa dibilang kayak yang sudah terdefinisi jumlahnya. D. Terus kalau artikel yang on defini ada le lalik gitu. Dan menentukan penulisan kata sifat dan kata kerja. Kenapa bisa dibilang kata sifat dan kata kerja? Karena biasanya kalau misalnya nih penderitanya sedang melakukan pekerjaan atau sesuatu atau mengalami sesuatu, kalau maskulang mungkin akan sama seperti apa yang telah tertulis di kamus ya. Nah kalau misalnya biasanya ada beberapa perubahan nih, kalau misalnya dia yang penderitanya itu feminang. Nah penderitanya feminang itu pasti dia akan ada penambahan e di belakangnya seperti itu pada umumnya ya. Lalu ada menentukan makna kata tertentu. Jadi ada beberapa kata yang tulisannya sama nih, misalnya ada beberapa nih, tapi ada yang maskulang, ada yang feminan. Nah itu nanti ada perbedaannya dan itu memang maknanya juga beda gitu. Boleh di next. Oke, jadi teman-teman ini teman-teman boleh zoom ya karena kecil banget. Nah, jadi ada namanya maskulang. Maskulang di sini ya ada beberapa akhiran dalam kata benda dalam bahasa Prancis. Bahkan kata sifat juga itu biasanya yang berakhiran maskulang. Biasanya, makanya ditulisnya 90%. Kurang lebih ya. Jadi yang biasanya akhiran an, and, ant, ent, in, int, om, ond, ont sama on itu biasanya maskulang. Nah yang kedua ada yang akhirannya au bukan alternative universe ya, alternative universe ya, bukan au itu. Ada AUD, ada AUT, OS dan OT. Terus apalagi? Ada banyak. Ada AI, AIS, AIT, ES, terus ET. Ada lagi nih yang OU, OUT, maaf double itu, OUX. Lalu ada yang akhirnya I, IL, IT, IS. Sama Y. Terus ada AIL, EIL, ada EIL, EUIL, ada UEIL ya. Itu bukan V, sorry, itu U. Terus nah yang terakhir nih ada banyak ya, maaf ini boleh di zoom banget. IR, ER, terus URF, URT, AR, ARC, ARS, ART, OUR, OURS, OR, ORD, ORS, ORT, IR, OIR, EUR. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Namun pada umumnya biasanya yang akhirannya seperti itu tuh adalah bergenrenya maskulang. Ya, contohnya boleh di next. Nah, di sini yang pertama ada susu, bahasa Perancisnya le ya. Akhirannya ait. Ya. Lele alias susu. Terus ada air ya. O, leau, lo, itu air bahasa Perancisnya dia dan termasuk dia maskulang. Lalu ada le chou. Le chou itu kubis dalam bahasa Perancis atau kol ya. Le chou, bacanya le chou, dia maskulang. Misalnya OX memang maskulang. Itu. Oke, boleh ini next. Nah, untuk feminang sama juga, ada juga. Dan biasanya yang beberapa airan berikut adalah bagian dari feminang seperti A, I, E, O, U, E, U, E, I, on, I, O, N, sorry, T, E, I, U, E, A, C,
H E I C H E S H E O S O C H O C H E sorry U C U jadi Cina ya U C H E ada O U C H E ada A N C H E lalu ada E T T E ada E T U ada A T T E ada O T T E ada O U T E ada O R T E A N T E E N T E N T E O N T E ada lagi U N N E O N N E U N I N E A I N E I N E R N E ada lagi I R E R E U R U R E ada lagi A L L E L E L L E I L L E O L L E terakhir A P P E A M P E sama O M B E. Contoh boleh di next. Ada lasal itu adalah ulangan bahasa Prancisnya ya. Ada lasiet itu piring, dia feminan. Ada labush itu mulut ya, labush mulut ya. Tuh boleh di next. Nah sebelum kita membahas mengenai adjektif, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan guys. Ada yang mau menanyakan mengenai hal tersebut nggak teman-teman? Boleh nih di No, next. Oke, baiklah. Yang lain bagaimana? Sudah, Kak. Oke. Boleh di next Kansa kita bahas mengenai fungsi dan pengenalan tentang adjektif ya. Jadi adjektif itu kalau bahasa Indonesianya kata sifat teman-teman. Les adjektif itu kata sifat. Jadi les adjektif di sini merupakan kata yang memberikan informasi mengenai kata benda yang dirujuknya. Maksudnya gimana? Apa yang dirujuk? Jadi apa yang dirujuk itu yang pertama ada bisa sebagai penyebutan yang dirujuk atau pelengkap subjek atau pernyataan kondisi subjek. Ataupun bisa juga dengan tadi seperti mengenai kondisi dari subjeknya, kondisi penderita, kondisi pelaku. Nah baik kerja bisa menggunakan adjektif seperti itu. Boleh di next. Boleh di next Hansa? Sudah. Nah, sorry sambil ngambil. Oke, teman-teman, di sini untuk kewarganegaraan di sini cuma aku spill beberapa saja ya, karena teman-teman bisa mencari banyak banget informasi mengenai nationality, karena banyak banget. Yang pertama ada Indonesian. Indonesian itu untuk yang maskulin ya, untuk saya, untuk Indonesian tuh jadi je suis Indonesian misal. Nah itu untuk laki-laki. Kalau perempuan ya Indonesian. Terus Allemand itu Jerman ya teman-teman. Allemand atau Allemande, ada d-nya gitu, tapi nggak jangan Allemand gitu, enggak. Allemand sama Allemande. Allemand itu maskulin, Allemande itu feminin. Kalau Japoni itu maskulin, ini Jepang ya. Japoni itu untuk maskulin, kalau untuk femininnya Japonaise. Nah untuk Prancis Français, untuk maskulin Française, itu untuk feminin. Ada beberapa kebangsaan yang maskulin femininnya sama, contohnya Belgia, Belge, ada Rus itu Rusia, terus ada Swiss ya. Nah teman-teman mungkin menanyakan asal kenapa bahasa Indonesianya Swiss itu Swiss bukan Switzerland ya, itu karena dari sini serapannya. Terus untuk Australia nih misal, itu Australia untuk maskulin itu Australian, kalau perempuannya Australienne. Dan masih banyak lagi teman-teman.
boleh di searching di Google sebagai tambahan informasi mengenai nationality, teman-teman. Oke, boleh next. Oke. Untuk mahasiswa ada étudiant, yang di sini udah masuk profesion. Étudiant itu untuk maskulang, étudiant ada tehnya tapi jangan étudiante, jangan. Étudiante itu feminin. Kalau aktor itu maskulang, aktris feminin. Chanteur itu Shawn Mendes. Kalau chanteuse itu Taylor Swift, ya, perempuan, feminin. Nah, kalau boulanger itu maskulang, boulanger itu adalah toko daging. Boulangerie itu, maaf. Boulanger itu adalah tukang potong daging gitu lah, bahasa Indonesianya. Bacari ya, bahasa Inggrisnya bacari itu. Boulanger itu untuk yang feminin. Jadi boulanger itu maskulin, boulangère itu feminin. Ada R, nggak R. Nah, untuk penari, danseur untuk maskulin, kalau danseuse itu feminin. Nah, ada beberapa lagi, misalnya arsitek pastinya. Ada jurnalis. Nah, untuk écrivain di sini masih ada simpang siur ya. Bisa écrivain, bisa écrivaine, tambahin e di belakangnya untuk yang feminin. Nah, kadang ada juga beberapa yang menganggap hal itu menjadi seksisme ya. Seksisme tuh maksudnya kayak kenapa sih ngotak-ngotakin gender gitu. Jadi untuk beberapa alasan, misalnya écrivain itu boleh ditanyakan dulu. Kak, boleh diulang nggak cara pronounce yang étudiant yang versi feminin? Oh, étudiante. Tapi jangan étudiante, jangan ya. Ada tapi jangan ada tag-nya, masih ada tag-nya, tapi jangan terlalu étudiante, jangan. Étudiante. Jadi ya kayak samar gitu tag-nya. Itu ya. Oke, merci beaucoup, Kak. Oui, je vous en prie. Mau tanya, itu yang boulanger itu bukannya ini ya, yang tukang roti ya? Oh iya, kebalik, sorry. Boulanger itu tukang roti, sorry. Boulanger, oh iya ya. Patisserie itu pastry. Jadi patissier itu yang maskulannya. Oh iya. Oke. Sorry, maaf. Thank you banget udah dibantu. Soalnya hampir mirip. Oke, thank you. Ada yang mau tanyakan lagi nggak nih? Mau tanya tadi yang kata sifat itu tadi ada bentuk tidak tentunya nggak? Atau semuanya sesuai rumus itu tadi? Kata sifat yang mana nih? Awal tadi tuh. Oh, biasanya untuk misalnya kata sifatnya, kalau misalnya nih, boleh ke slide kata sifat. Geser lagi ke kanan. Lagi kanan kan, bukan kiri. Maaf, yang ini maksudnya yang contoh yang ini maskulin sama ya ini yang ini. Oh, Ada bentuk tidak tentunya nggak? Atau Bentuk semua tidak sesuai? bentuk tidak tentu maksudnya bagaimana nih? Jadi misalnya nggak sesuai sama yang di dalam rumus Oh, ya. yang sesuai dengan Jadi misalnya kelihatannya feminin tapi ternyata maskulin gitu. ada. Itu ada di piring tadi, kalau nggak salah di feminin. Ya. Nah, biasanya kalau mungkin orang ya, kalau misalnya ada huruf depannya itu A, I, O, E, O sama H, itu biasanya maskulin. Biasanya. Jadi huruf vokal itu biasanya nih teman-teman, yang huruf depannya huruf vokal. Ya tadi ada A, I, U, E, O, H juga termasuk ya. Itu biasanya maskulin. Tapi untuk kasusnya piring, nah ini dia feminin. Si asietnya ini kasusnya beda nih, dia feminin termasuk. Nah itu salah satu contoh. Jadi tidak semuanya yang akhirannya
atau awalannya seperti ini itu maskulang atau feminan. Jadi rata-rata begitu, tapi tidak semuanya. Kurang lebih seperti itu contohnya. Gimana? Sudah paham loh? Jadi gitu teman-teman. Rata-rata biasanya yang depannya hurufnya A, I, U, E, O, H. Ya, A, I, U, E, O, H. Itu biasanya maskulong. Biasanya. Tapi nggak semuanya. Contohnya hotel ya. Hotel bahasa Prancisnya ya un hotel. Ya, sebuah hotel. Dia maskulong. Apalagi ya. Ada contohnya lagi telinga orei itu dia feminan bukan maskulin tuh. Jadi tidak semuanya ya, tapi rata-rata begitu. Makanya tulisnya 90% bukan 100%. Gitu deh. Aduh, cukup sakit. Oke, ada yang mau tanyakan lagi nggak nih? Karena materinya cuma segini aja. Sangat sederhana. Oh iya teman-teman, untuk ujian kompetensinya nanti untuk syarat ketentuan lebih jelasnya nanti aku kirimkan paling lambat malam ini ya, habis maghrib lah. Untuk pengerjaan dan pengumpulannya bisa dimulai dari besok, dari jam berapa aja boleh. Dari jam 12 malam juga boleh. Nanti kurang lebih teman-teman akan mengirimkan video mengenai apa saja nih teman-teman. Jadi videonya ini berisi, ataupun VN ya, kalau teman-teman nggak sempat mau VN juga nggak apa-apa. Apa yang akan diproduksi oralkan, apa yang akan disampaikan itu adalah perkenalan diri. Nah, perkenalan dirinya apa saja dimulai dari materi pada pertemuan kedua, yaitu diawali dengan nama lengkap, lalu ada umur, lalu ada pekerjaannya, lalu ada, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan saya suka anggur, saya suka makan, atau misalnya saat ini saya sedih karena capek, atau saya sedang senang karena ikut belajar bahasa Prancis, itu boleh juga ditambahkan, karena sekreativitas mungkin perkenalan dirinya, tapi harus memuat tadi nama lengkap, umur, terus pekerjaan, itu yang paling utama. Tapi kalau misalnya nanti mau bahas kebangsaan juga boleh, itu juga boleh. Mau membahas saya asalnya dari mana tapi tinggal di sini, misalnya kayak aku je viens de Bali mais maintenant j'habite à Bandung, itu boleh. Itu juga menambah nilai, tapi jadi yang dinilai yang pertama adalah, yang paling penting adalah artikulasinya benar dan pronunciationnya juga benar gitu. Nah, selanjutnya yang menjadi pelengkapnya adalah lain-lain gitu. Misalnya tadi yang utama kan nama dan lain-lain. Bisa tambahkan tadi ya, saya saat ini bagian dan lain-lain, itu bisa menambah nilai gitu. Nah, untuk jelasnya lagi nanti saya akan kirimkan paling lambat maghrib. Habis maghrib ya, orang ya jam setengah 7, jam 7. Nanti boleh langsung dibuat entah VN atau video. Paling lama itu 1 menit, karena gak mungkin lah ya perkenalan diri lebih dari 1-2 menit segitu gitu. Nanti katanya ada surprise, jadi beberapa atau yang terbaik akan ditampilkan di YouTube nggak sih Kak Kansa? Iya, Monsieur. Top 3 mungkin. Nanti untuk pengumpulannya di Google Drive, nanti linknya juga ada di sekalian dengan syarat dan ketentuannya, aku kirimkan. Semua udah masuk Google Classroom belum? Ada yang belum.
Ya, Ah, itu aja. Udah kalau diingatkan gitu juga. nanti yang Mas nanti posnya double aja deh nanti di Google Classroom sama di grup aja. Itu nanti aku kirim Oke. untuk syarat dan ketentuannya. Jadi untuk waktunya dimulai dari tanggal 27 Agustus yang dimana hal itu adalah besok. Tanggal itu adalah besok. Itu dari jam 00.00 WIB sampai tanggal berapa ya? Sebentar aku buka kalender. Intinya sampai pertemuan kelima pertemuan kelima berarti 27 dia tanggal 5 atau tanggal 4 tanggal 5 lah itu nanti berakhir di pertemuan kelima. Misal pertemuan kelima nih kalian masih bisa kerjain tapi sampai jam 23.59 WIB. Sisanya nanti Google-nya aku tutup dan kalian tidak bisa mengisi. Jadi kalau yang belum boleh dicicil selama 1 minggu itu. Tapi kalau lebih dari waktunya nanti linknya bukan dihapus sih, lebih kayak nggak bisa masukin lagi gitu. Jadi tidak bisa diakses lagi. Dan jika belum mengumpulkan nanti nilainya 0 untuk oral alias untuk speakingnya. Untuk produksi lokalnya 0 itu. Jadi teman-teman ini nilainya sangat bergantung dari teman-teman mengumpulkan dan tidak ada remedial. Jadi sebisa kalian dan pastinya nggak susah kok kalau teman-teman udah mengumpulkan gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Jangan lupa subscribe YouTube-nya ya, guys. Iya, nanti yang terbaik ada melihat video kalian. Tapi kalau VN mungkin kita edit nggak sih? Nanti post suara aja. Ih, tapi kan nggak bisa di-consider. Kalau bisa VN ya, nanti biar bisa muka kalian terpampang. Nah, videonya ini tidak harus kayak real time kalian rekam, misalnya kayak rekam video langsung. Atau teman-teman kayak mau buat PPT atau mau buat slideshow, terus diisi VN itu juga boleh. Itu sangat kreatif sih kata aku dan Nia. Kalau misalnya nanti di video perkenalan nih mau dikasih apa lagi misalnya subtitle pakai bahasa Indonesia ataupun ada Prancisnya juga boleh. Itu kayak kreatif kalian. Tapi yang paling penting adalah nama, umur, sama pekerjaan gitu. Itu yang penting. Sama jangan lupa sapaannya yang itu juga penting. Bonjour boleh sih. Bonjour, terus enchanté, salam kenal, itu juga harus. Itu bonjour sama enchanté atau mau ditambah lagi biar lebih bagus misalnya bonjour jangan tidak boleh bonjour langsung je m'appelle ataupun kalau mau introduce misalnya let me introduce myself misalnya bonjour je vous non je me présente je m'appelle lalala atau boleh itu lebih bagus. Jadi yang penting ada sapaannya, nama lengkap, nama panggilan juga boleh, umur dan pekerjaan. Sisanya yang lain tuh sekreatif kalian. Dan ditunggu video terbaiknya. Waktu pengerjaan 1 minggu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Selain dari pronunciation, nilainya dari apa lagi Kak kalau boleh tahu? Pastinya selain pronunciation, artikulasinya teman-teman ngomongnya benar, maksudnya bukan ngomongnya benar, jelasnya ini. Misalnya mau bilang bonjour, tapi kalau bangga itu kurang jelas. Jadi kayak kalau bisa lebih jelas gitu. Jadi harus jelas untuk pengucapannya. Tidak harus persis ya kayak bonjour itu nggak harus, tapi seenggaknya bonjournya itu ya esensi si bonjournya itu kedengaran. Si tulisannya sih lebih ke bagaimana
mengetahui juga sih sejauh mana teman-teman udah bisa bilang bodoh. Jadi itu juga jadi. Dan karena yang dinilai ada 4 ya, uji komen juga 4, dan yang dinilai speaking, listening, reading, writing. Jadi nilai tertinggi untuk pastinya 100 pastinya 100 teman-teman. Tapi kalau yang 100 mungkin agak susah ya. Jadi pada umumnya 90, karena aku juga dan juga 90 nggak sampai 90 juga susah sama. Jadi paling tinggi biasanya 90 di gitu. Dan 90 itu sudah bisa dibilang luar biasa ya. Oke, Kak sih. Dari yang oh iya, untuk kuis nanti kita mulai minggu depan. Nah, kuis ini siapa nanti mungkin Kansa boleh di copy paste yang pernah buat boleh, ataupun yang pernah buat di grup kelas langsung boleh. Jadi kuis ini membantu nilai teman-teman itu hanya bisa dimasukin di reading sama writing, karena biasanya kuisnya cuma di bagian itu. Untuk menambah-nambahnya, ada yang bertanya lagi?